Silakan Pak Pra. Pak. Suaranya kecil Pak Pra, maaf. Iya. Terima kasih kepada Bu narasumber dan Kang Dodi bersedia untuk mengisi acara ini. Kita sama-sama semoga bisa menggali ilmu dan pengalaman, berbagi, sharing sehingga diterapkan di sekolah masing-masing. Bagaimana sulitnya mengajak warga sekolah untuk peduli, maka kita cari solusinya sama-sama. Semoga dengan kepedulian ini meningkatkan kualitas hidup kita. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pra atas sambutannya yang sangat singkat, padat, berisi ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Pra bisa kita terapkan. Baik, langsung kita menuju ke acara yang ketiga, yakni acara inti kita, diskusi virtual terkait peduli lingkungan sekolah dan mewujudkan sekolah adiwiyata. Kepada narasumber yang pertama yaitu Ibu Hajah Rismalasari SPDMM, dipersilahkan. Mangga Ibu. Terima kasih Bu Nunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang semoga Allah muliakan pegiat adiwiyata seluruh Jawa Barat atau beberapa wilayah lain di luar Jawa Barat. Semoga Allah muliakan kehadirannya. Selawat serta salam memberikan kepada junjungan kita Habibana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih Ibu Nunung dan Pak Prawiro yang sudah memberikan perkenan menyelenggarakan acara diskusi pegiat adiwiyata yang tentunya sesuai dengan tema yang tadi diinformasikan adalah sharing dan growing together ya Pak Prawiro ya. Semoga kesempatan hari ini saya mewakili mungkin yang kemarin mendapatkan Raksa Prasada dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dapat memberikan sharing terkait dengan kegiatan adiwiyata. Memang untuk kegiatan Raksa Prasada ini saya sudah 3 kali mendapatkan piagam piala terkait adiwiyata Provinsi Jawa Barat. Karena saya sudah mengawal 3 sekolah, yaitu di SMP 1 Dramaga, SMP 1 Lewiliang, dan yang terakhir SMP 1 Cibung Bulang. Nah, dari kegiatan adiwiyata inilah saya mendapatkan berkahnya bagaimana mengajak, menggerakkan warga sekolah untuk sama-sama menjaga alam dan alam menjaga kita, sehingga sekolah kita termasuk sekolah yang tentunya menjadi kondusif untuk tempat belajar. Boleh sharing PPT ya Pak Prawiro? Ibu sudah menjadi co-host. Silakan, Ibu sudah menjadi co-host, bisa harusnya. Sudah masuk. Share screen, Bu. Sudah ada? Ya, udah ada, udah. Sudah ya? Udah, silakan. Mungkin share PPT dulu sebentar. Ya. Jadi pengembangan wawasan adiwiyata di sekolah kami digunakan dengan menggunakan trik Halimut Jumsa. Mungkin nanti ada yang penasaran nih, apakah yang dimaksud dengan Halimut Jumsa? Karena berawal dari sesuatu masalah akhirnya menjadi suatu solusi. Semoga itu yang bisa Ibu Bapak ambil terkait dengan
adiwiyata yang kami usung. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, terkait pengembangan adiwiyata di sekolah kami melakukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk menggerakkan semua warga sekolah yang terkait dengan kondusivitas lingkungan belajar, sehingga semua siswa, guru, dan warga sekolah merasa aman, nyaman, dan tentunya berbudaya lingkungan. Nah, kegiatan yang memang sudah kami lakukan adalah yaitu kegiatan Halimut Jumsa. Halimut Jumsa ini adalah sebuah akronim dari H-nya itu harian, limutnya itu 5 menit pungut sampah, Jumsanya Jumat bersih, dan Sa-nya itu Sabtu ceria. Nah, mengapa disingkat seperti ini? Untuk memudahkan saja mengingatkan bahwa trik yang kami gunakan untuk mengembangkan adiwiyata atau sekolah berbudaya lingkungan di sekolah dengan trik Halimut Jumsa ini. Dan tak lupa untuk menggerakkan semua, kami juga memiliki namanya agen perubahan terkait dengan kader siswa kami atau kader penggerak lingkungan, namanya kader Mieling, murid edukasi lingkungan. Nah, bagaimana trik menggerakkan yang terkait dengan sekolah adiwiyata ini? Tentunya bagaimana kompetensi terkait dengan pengelolaan sekolah atau manajerial yang dilakukan di sekolah dan dalam mengelola dan membagi tugas habis kepada seluruh elemen yang ada dalam stakeholder atau komunitas sekolah. Dan tentunya inilah yang menjadi dasar bagaimana program-program kita dari mulai planning, pelaksanaan hingga evaluasi dan monitoring dapat dilaksanakan secara seksama dan berdasarkan tim kerja yang solid. Setiap sekolah pasti memiliki visi dan misi. Tentunya visi misi inilah yang akan menjadi dasar bagi kami dalam mencapai target-target hasil pekerjaan. Khususnya yang berkaitan dengan misi bagaimana mengembangkan lingkungan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, kondusif, rapi, tertib, dan tentunya menjadi bagian dari budaya lingkungan. Nah, bagaimana kita menjadikan semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, pas sekolah, ataupun tata laksana, semuanya bergerak untuk sama-sama mengusung visi misi yang tadi sudah menjadi target sekolah setiap tahun. Nah, oleh karena itu kami mengembangkan sebuah perencanaan dan strategi yang mengusung bagaimana sebuah program ini dapat dibuat perencanaannya. Yang pertama adalah pengembangan kebijakan-kebijakan sekolah yang terkait dengan lingkungan. Yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Dan rensra yang ketiga adalah pengembangan kegiatan berbasis partisipatif. Serta yang keempat adalah pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung yang terkait dengan sekolah berbudaya lingkungan. Nah, dari sini baru kita melakukan kajian-kajian. Yang pertama dilakukan sebelum sekolah ini melakukan proses selanjutnya adalah melakukan evaluasi diri sekolah atau istilahnya EDS. EDS banyak kita lakukan terkait dengan kesempatan kita untuk memacu bagaimana dan apa yang akan kita kerjakan terkait dengan lingkungan. Karena yang menjadi dasar pertama adalah sampah. Biasanya di sekolah ini produksi sampah itu amat sangat banyak. Biasanya satu orang siswa, kalau tidak pandemi, itu rata-rata jajan itu menghasilkan 250 gram sampah. Otomatis kalau siswanya ada 1000, ini terbayang setiap minggu itu ada 1,3 ton. Bahkan kalau misalnya kita estimasi itu bisa 267-500 gram per hari. Ini kajian yang kami memiliki murid sekitar 1000 lebih. Nah, oleh karena itu kajian sampah ini amat krusial menjadi dasar bagaimana mengelola sampah dengan baik, dari sampah kalau bisa menjadi rupiah begitu. Nah, inilah dasar kajian evaluasi diri kami yang pertama, karena dari sampah kami ingin menjadi sesuatu yang berbeda. Sehingga lahirlah flowchart adiwiyata yang ada di sekolah kami, bagaimana tujuan yang menjadi target, lalu indikator-indikator apa yang nanti harus dilakukan dalam pemenuhan target-target tujuan tadi, lalu teamwork,
yang kami bangun untuk membangun sebuah tim yang solid tentunya membutuhkan kombinasi-kombinasi SDM yang tentunya matang dan berkelanjutan. Lalu target-target pencapaian, baik itu target secara kabupaten ataupun secara provinsi atau mungkin nanti sampai nasional ataupun tingkat mandiri. Nah, lalu butuh strategi apa yang dilakukan sehingga semua program-program ini terkait dengan sekolah berbudaya lingkungan ini dapat terlaksana dengan baik. Ini planning yang pertama. Lalu diestimasi kepada pelaksanaan kegiatan 9K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan. Nah, jadi dari Halimut Jumsa ini terestimasi pada berbagai kegiatan yang menjadi primadona sekolah. Nah, sebagai tips kepada teman-teman yang mungkin nanti akan menjadi sekolah adiwiyata, apakah itu dari adiwiyata kabupaten ataupun provinsi dan seterusnya, ini minimal ada 16 indikator yang harus dipersiapkan atau hal-hal yang mesti ada untuk memudahkan bagaimana pencapaian target-target ini. Indikator inilah yang nanti akan menjadi sebuah database yang dinilai ataupun yang dijadikan target pencapaian baik itu tingkat kabupaten ataupun provinsi, nasional dan selanjutnya. Yang pertama adalah data administrasi. Ini adalah hal yang krusial. Walaupun administrasi sifatnya data, ya istilahnya data yang didapat dari hasil pencapaian setiap sekolah, tentunya arsiparis dari data administrasi ini amat sangat penting. Seperti pada saat kita akan melakukan sebuah upaya, melakukan gerakan berbudaya lingkungan, itu minimal ada program kerja. Nah, bagaimana program kerja ini? Ada datanya, ada berkas fisiknya. Ini membutuhkan data administrasi. Lalu SK-SK pembagian tugas, SK-SK dalam kaitan dengan kerjasama dari tiap tim, ada juga mungkin data-data MOU dengan pihak-pihak lain yang membantu program kegiatan dari sekolah berbudaya lingkungan ini. Jadi sifatnya data administrasi ini harus bisa mengedepankan bagaimana pengarsipan dari sebuah dokumen, baik itu catatan-catatan ataupun berkas-berkas, foto-foto kegiatan ataupun video-video ini harus bisa menjadi database yang menjadi bahan penilaian. Yang kedua ada rencana aksi hasil kajian, yaitu kajian. Misalnya tadi pada saat EDS kita melakukan kajian tentang sampah. Nah, itu bagaimana tindak lanjutnya kajian ini dalam rangka rencana aksi, itu harus apa yang dilakukan terkait dengan administrasi ataupun planning pelaksanaannya. Lalu hal yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah dokumen 1 KTSP. Karena kurikulum tingkat satuan pendidikan ini harus ada dokumen yang menyatakan bahwa program ini dilaksanakan di dalam kegiatan sekolah secara tertulis. Oleh karena itu, program adiwiyata ini harus dimunculkan di dalam dokumen KTSP sekolah. Jadi ini bagian ranahnya kurikulum yang akan memasukkan program adiwiyata ini sebagai bagian yang krusial dari kegiatan kurikuler yang dilakukan di sekolah. Lalu hal yang perlu diperhatikan yang lain adalah perencanaan atau RPP pembelajaran dari guru-gurunya. Apakah guru-gurunya ini sudah di dalam RPP-nya memasukkan unsur lingkungan hidup di dalam perencanaan pembelajarannya? Inilah yang harus nanti mulai satu persatu mata pelajaran mulai mengadaptasi dengan bagaimana memasukkan nilai atau esensi lingkungan pada mata pelajarannya masing-masing, khususnya dalam perencanaan. Jadi nanti ada target, kalau misalnya untuk provinsi ini harus 10 mapel, sudah ada RPP yang di dalamnya include dengan pesan lingkungan hidupnya. Lalu yang kelima, hal yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan menjadi sekolah adiwiyata atau sekolah berbudaya lingkungan adalah kebersihan, sanitasi, dan drainase. Karena itu tadi
apa trik apa yang kita akan gunakan. Saya tadi melakukannya dengan Halimut Jumsa tadi. Ada kegiatan harian yang dilakukan oleh siswa, 5 menit pungut sampah pada event-event di mana siswa berkumpul dan kembali ke kelas, ataupun ada di Jumat bersih, ada juga di Sabtu ceria. Ini bisa dilakukan event-event by day sehingga terprogram kontinu dan bisa dikawal bagaimana pengelolaan sampah. Yang selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan sampah. Karena di sini yang menjadi krusial di setiap sekolah adalah bagaimana mengelola sampah dari produksi warga sekolah itu sendiri, sehingga dari sampah menjadi rupiah. Tentunya banyak inovasi-inovasi ataupun hal-hal yang bisa kita buat dari pengelolaan sampah atau sifatnya konservasi sampah. Di sekolah kami waktu kemarin itu sudah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, yaitu membuat pupuk bokasi dari beberapa sampah, kemudian ada juga budidaya maggot, ada juga membuat pot dari sabut kelapa. Itu juga salah satu upaya kami untuk mengelola sampah. Yang ketujuh adalah pemeliharaan pohon dan tanaman. Tentunya setiap sekolah pasti memiliki pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman, baik itu pohon hias atau tanaman-tanaman keras ataupun tanaman perindang lainnya. Nah, di sini maintenance memang ini membutuhkan waktu yang dialokasikan penjadwalannya dan dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak mengandalkan cara Kak saja, tetapi warga sekolah melakukan upaya tersebut. Lalu yang ke-8 adalah konservasi air. Jadi bagaimana pengelolaan air terkait dengan misalnya hemat air. Apakah ada tidak instruksi-instruksi yang dipajang di sekolah bagaimana cara menghemat air, dan bagaimana juga melakukan upaya misalnya pembuatan lubang biopori. Nah, yang sudah dilakukan oleh kami juga salah satunya adalah lubang biopori, hemat air, lalu ada sumur-sumur resapan. Yang ke-9 adalah konservasi energi, yaitu terkait dengan bagaimana perlakuan warga sekolah terhadap energi yang dilakukan di sekolah. Bagaimana instruksi-instruksi terkait dengan menghidupkan atau mematikan lampu dan lain-lainnya. Yang ke-10 hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan adalah inovasi terkait dengan bagaimana lingkungan hidup di sekolah kita masing-masing. Nah, inovasi, kreativitas yang dilakukan oleh sekolah mungkin beragam dan bisa beraneka macam. Apakah kawasannya mungkin ada 3R itu ya, reduce, reuse, dan recycle, itu bisa dilakukan. Misalnya kami membuat berbagai hal yang berkaitan dengan benda-benda yang harusnya sudah dibuang tapi bisa dimanfaatkan untuk vertical garden, untuk hiasan misalnya spot foto. Nah, kami sudah melakukan hal tersebut dan itu merupakan inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan dan semoga saja menjadi menginspirasi pada yang lainnya. Lalu bagaimana penerapan budaya lingkungan di masyarakat, ini merupakan bagian juga amanat dari share dari lingkungan, bahwa bukan hanya sekolah saja tetapi imbas dari berbudaya lingkungan ini harus terimbas pula pada masyarakat sekitar. Jadi kami melakukan jejaring atau melakukan lobby pendekatan kepada pihak-pihak misalnya desa ataupun Koryandik ataupun kecamatan untuk melakukan berbudaya lingkungan ini menjadi bukan hanya milik kami tapi milik bersama seluruh masyarakat sekitar kawasan sekolah. Yang ke-12 adalah bagaimana jejaring kerja membangun kemitraan dan komunikasi dengan pihak lainnya. Karena ini terkait dengan pihak ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi sekolah membangun kemitraan dengan pihak-pihak lainnya. Apakah itu dengan departemen misalnya pertanian, atau mungkin peternakan, dengan puskesmas. Ada juga kami membangun kepada perikanan. Karena di sekolah kami juga ada budik damber, jadi budidaya ikan dalam ember, yang di dalamnya di atasnya itu sayuran atau semacam aquaponik seperti itu. Dan itu juga membutuhkan informasi-informasi dari pihak lain untuk menjadi narasumber atau menjadi sebagai bagian yang kajian keilmuannya. Ataupun dengan pihak-pihak yang lain, karena kami budidaya maggot, itu kepada peternakan dan pertanian,
untuk membimbing atau melakukan pendampingan bagaimana melakukan budidaya ini sehingga bernilai rupiah, dan kepada pihak-pihak lainnya yang mungkin terkait dengan lingkungan tersebut. Lalu yang ke-13, hal yang perlu diperhatikan adalah kampanye publikasi yang dilakukan. Apakah itu kampanye publikasi sifatnya internal di lingkungan sekolah, bagaimana siswa saling memberikan edukasi, karena kami memiliki kader namanya kader Mieling, adalah siswa atau agen-agen perubahan terkait dengan adiwiyata ini harus mengedukasi kepada yang lainnya bagaimana memilah sampah, misalnya seperti itu. Ini ada edukasi publikasi di internal. Ada juga pihak yang edukasinya ke eksternal lewat media-media yang bisa digunakan untuk dilakukan kampanye publikasi sekolah berwawasan lingkungan. Yang ke-14 adalah media publikasi, tadi kaitannya dengan kampanye. Publikasinya yang sifatnya adalah internal dan eksternal via orang tua atau bentuknya luring ataupun daring. Ke-15 yang perlu diperhatikan untuk menjadi sekolah adiwiyata adalah pemberdayaan atau pembentukan kader adiwiyata. Jadi kami memiliki namanya kader Mieling. Mieling itu adalah murid edukasi lingkungan yang tentunya akan menjadi agen perubahan untuk membentuk sekolah yang berwawasan lingkungan. Jadi pengetahuan dasar anak ini sudah dibangun bagaimana mengelola sampah, bagaimana memberdayakan sehingga sampah ini bisa memiliki nilai ekonomi. Dan yang terakhir adalah hal yang perlu diperhatikan adalah pemantauan dan evaluasi. Ini juga titik krusial yang harus dilakukan agar semua program yang terkait dengan sekolah adiwiyata atau sekolah berwawasan lingkungan ini dapat dilaksanakan secara kontinu, terus-menerus, dan berkesinambungan. Karena kalau yang paling utama dari sekolah berwawasan lingkungan adalah membentuk karakter. Jadi tidak bisa instan. Jadi harus by day, by month, by tahun begitu, sehingga pemantauan dan evaluasinya itu harus dilaksanakan oleh setiap sekolah dengan terprogram dan terukur. Itu mungkin hal yang perlu diperhatikan yang menjadi dasar penguat untuk menjadi sekolah adiwiyata. Nah, ini hasil-hasil kegiatan kami. Kebetulan kami kemarin itu sudah mendapatkan Raksa Prasada untuk sekolah kami. Kebetulan saya sudah membawa 3 sekolah untuk mendapatkan Raksa Prasada dari Gubernur Jawa Barat. Dan mungkin beberapa yang tadi saya ungkapkan, ada yang recycle, reduce, ini sudah dilakukan. Ada taman-taman yang baru dibangun atau dibuatkan sehingga membuat sekolah ini menjadi nyaman, kondusif untuk belajar. Karena kenyamanan ini akan menjadi bagian dari proses anak betah di sekolah dan betah untuk belajar. Ini yang kemarin itu dilakukan oleh beberapa tim yang ada di sekolah terkait dengan vertical garden. Ini kader Mieling, murid edukasi lingkungan. Ini pelaksanaan gotong royong siswa untuk memungut sampah. Ini program anti sampah plastik. Jadi anak-anak membawa tumbler sendiri, makan sendiri, dan kami melakukan sarapan bersama. Waktu itu sebelum pandemi sudah kami lakukan. Cara memilah sampah itu juga selain diungkapkan dengan lisan, kami memajang tata cara lainnya di beberapa titik-titik umum yang bisa dibuat oleh anak didik. Ini before after yang sudah kami lakukan di sekolah untuk menjadikan sekolah kami sekolah yang aman, nyaman, kondusif untuk belajar dan tentunya mengembangkan budaya lingkungan. Ini foto-foto tempat masjid kami yang before dan after. Ini juga taman-taman kelas. Nah ini juga sama taman before afternya. Nah itu yang dapat disampaikan terkait dengan sekolah adiwiyata. Semoga saja dapat menginspirasi teman-teman terkait dengan kegiatan sekolah berwawasan budaya lingkungan. Dan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Low battery, please charge.
Terima kasih Ibu Hajah Rismalasari atas sharingnya yang luar biasa. Selanjutnya kita buka tanya jawab dulu ya Pak Pra, atau langsung ke Pak Dodi gimana tuh? Langsung ke Pak Dodi Oh aja. gitu, baik. Ya, Ya. baiklah. Kita menuju ke acara selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Hajah Rismalasari atas sharingnya luar biasa. Bapak, Ibu serta adik-adik pelajar di seluruh Jawa Barat tadi ya, dari Ibu Hajah kita bisa banyak mempelajari langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ketika kita menyiapkan sekolah kita supaya menjadi sekolah adiwiyata. Baik, kita menuju acara berikutnya yaitu pada narasumber berikutnya itu Bapak Dodi Ahmad Fauji. Kepada Bapak Dodi dipersilahkan. Low battery. Please charge. Bu Risma, Terima kasih tutup dia. moderator, apa suara saya terdengar? Teh Nunung Ya, ya moderator? alhamdulillah betul. Terima kasih ya betul Pak Dodi. Salam kenal. Ya. Gitu. Ya. Ya, mangga Pak Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengar jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan. Ada anak burung jatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian mesti diberikan agar kehidupan dapat terjaga. Kesabaran adalah bumi, kesadaran adalah matahari, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah laksanaan kata-kata. Itu puisi berjudul Kesaksian ya. Karya W.S. Rendra almarhum. Beliau adalah bisa dikatakan guru saya. Skripsi saya itu mengkaji, meneliti tentang pembangunan sumber daya manusia berdasarkan metode di Bengkel Teater Rendra di Cipayung, Depok ya. Begitu saya ke sana itu, di sana itu seperti teman saya berkata itu, loh kok ini seperti zaman Nabi Nuh katanya. Karena seorang Rendra yang berkapasitas penyair internasional, bergelut dengan kata-kata, tiba-tiba mengajarkan kepada muridnya itu bagaimana bertani, bagaimana bercocok tanam, bagaimana beternak. Nah di Bengkel Teater pada saat saya melakukan penelitian untuk skripsi itu, ada kolam, ada kandang sapi, ada kandang ayam, ada kandang kambing, ada sawah, ada kebun, dan ada tempat latihan teater. Ini menarik ya, yang kemudian Rendra meskipun dia bukan seorang ustadz atau kiai, bukan seorang tokoh agama, namun beliau berkata bahwa sodakoh itu tidak mesti kita secara langsung memberikan uang misalnya kepada si A menyumbang ke masjid. Tapi bisa juga kita seperti di kota Jakarta ini menanam pohon, menyiraminya, dan pohon itu menjadi rindang, sejuk, subur, dan memberikan oksigen bersih. Manusia yang oksigennya tidak bersih, cenderung terkontaminasi berpikirnya dan emosinya menjadi mudah marah. Jadi wajar kalau para politisi di Jakarta itu gontok-gontokan itu makin kencang. Karena jangan-jangan memang mereka menghirup udara yang kotor. Kekurangan oksigen, kekurangan pohon. Jadi sodakoh kepada pohon itu imbasnya adalah memberikan oksigen, dan tentu kalau pohonnya produktif memberikan buah-buahan. Seperti itu. Sodakoh bahkan kepada binatang yang sekarang ini sedang booming ya, mulai booming, yang namanya magot itu ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Hajah
Malasari. Saya berkenalan dengan maggot itu tahun 2018 dan sekarang juga sedang mempelajari ternak maggot. Nah, tentang mencintai lingkungan ini, jadi saya sekarang menyeru kepada para seniman. Sudahlah, berhenti lebay-lebay, bucin-bucin dalam berpuisi itu. Mari kita membuat sebuah puisi yang menggugah seperti Rendra. Kesabaran adalah bumi, gitu kan? Jadi orang sabar itu seperti bumi yang terus dilukai, tapi dia terus menyerap apa yang diberikan oleh manusia dan memancarkan. Barang siapa yang menanam biji tomat, akan diberikanlah pohon tomat dan buahnya. Tapi barang siapa yang melukai bumi, bersiap-siaplah dengan bencana. Bumi itu menyerap dan memancarkan, menerima dan memancarkan, dan bumi itu salah satu hukum alam atau sunatullah. Perwakilan Allah yang paling nyata di muka bumi ini ya bumi itu sendiri. Gunung dan lain sebagainya ya. Gunung itu bukan hanya benda alam. Dalam Quran, gunung itu disebutkan sebagai pasak bumi. Kalau pasaknya rusak, ya bumi goyah. Jadi akan sering gempa. Gunung juga adalah tiang langit. Kalau gunung dirusak, tiangnya rusak, langit itu retak. Seperti retak. Sehingga hujan itu nggak karu-karuan sekarang volumenya. Nah, hal itu yang melahirkan suatu kesadaran. Kesadaran adalah matahari, kata Rendra ya. Jadi orang yang tidak tanpa matahari itu akan gelap. Dia akan melangkah seperti yang digambarkan dalam Quran itu, surat Al-Baqarah ya. Apabila mendengar petir mereka takut, lalu berhenti, nanti berjalan lagi gitu. Terlunta-lunta. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran, tidak ada matahari. Matahari ini adanya di sini, di Al-Arsy. Jadi di manakah Allah bertahta? Di Arasy. Arasy itu apa? Arsun, kepala, roksun. Dari roksun, kepala. Di dalam kepala ada apa? Ada otak, ada akal untuk berpikir. Sehingga Quran berkali-kali, bahkan dalam Injil dan dalam kitab lain, afala ta'qilun, apa kalian tidak berpikir? Jadi Allah di Arasy itu bukan jauh sana, tapi di sini. Allah bertahta di Arasy. Kalau Arasynya tidak digunakan, maka ia tidak punya kesadaran. Kalau tidak punya kesadaran, ya lingkungan akan kotor. Gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Ibu Hajah tadi ya, Ibu Risma Lasari, tentang bagaimana menjadi sekolah adiwiyata, secara kebijakan kita itu sebenarnya sudah bagus. Kebijakan-kebijakan itu sudah bagus ya, dari pemerintah itu sudah bagus. Yang masih lemah itu implementasinya atau perwujudannya. Gitu kan? Nah, sebetulnya juga kita itu membaca Quran sudah bagus. Bahkan tahfidz Quran itu di mana-mana marak. Yang belum bagusnya itu apa? Hakikatnya. Syariat membaca itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Syariatnya itu kan membaca, melafalkan. Tapi hakikatnya apa? Apakah Anda sudah membaca kalau Anda paham? Kalau Anda nggak paham, gitu kan? Hakikatnya itu adalah paham isi Quran. Artinya terjemahannya dan lain sebagainya itu harus dipahami. Kalau enggak, maka bagaimana mungkin ini Quran bisa menjadi hudal lil muttaqin? Menjadi petunjuk bagi orang takwa. Kalau kita hanya melafalkan, itu sama dengan menganggap Quran itu sebagai isim, sebagai ajimat, sebagai mantra. Nah, sekian peraturan yang dibuat pemerintah, terutama sekolah adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, bukan oleh Dikbud, bukan oleh Dikbud, Kemendikbud Ristek, bukan oleh Kemendikbud Ristek. Sekolah adiwiyata itu kan oleh KLH kalau nggak salah, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, peraturan-peraturannya sudah bagus, sama seperti halnya di dalam Quran, sudah bagus. Tetapi kita belum memahami secara hakikat. Hakikat, misalnya sholat. Apa sih sholat? As-sholatu hiya aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Itu secara syariat.
Sholat ialah pekerjaan khusus yang di dalamnya merupakan serentetan doa yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu selama ini sholat yang kita lakukan. Tetapi hakikat sholat itu banyak. Salah satunya adalah tanha anil fakhsa'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Membuang sampah sembarangan, itu adalah perbuatan keji sebetulnya. Perbuatan munkar. Maka secara hakikat, kita itu belum sholat. Oleh karena itulah kemudian Rasul menambahkan sebuah perintah. Sebuah jargon. Sebuah semboyan yang berbunyi, ana dopatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Kalau kita tidak bersih, berarti keimanan kita itu masih coreng-moreng, masih corencang. Hakikat iman yang lain itu berbunyi al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Kalau sekolah kita itu kotor, berarti sekolah kita itu secara hakikat belum beriman. Nah, ini loh, gerakan literasi juga bukan hanya syariat. Yang kita harapkan itu masuk ke wilayah hakikat. Setelah masuk ke wilayah hakikat, kemana? Memasuki jalan atau tirakah atau torikoh atau tarikat atau apapun. Tarikah itu jalan, ya. Tarikah itu jalan. Jalan untuk mengamalkannya. Jadi buat apa undang-undang tentang adiwiyata, peraturan tentang adiwiyata ini misalnya? Untuk dipahami. Setelah paham untuk apa? Untuk dilaksanakan. Cara melaksanakannya boleh beda-beda. Yang penting sampai pada tujuan. Yang dipaparkan oleh Ibu Hajah tadi ya, cara-caranya itu sudah bagus. Sudah bagus. Dan itu memasuki wilayah implementasi. Nah, wilayah implementasi inilah yang sebetulnya kita itu lemah. Kalau saya baca peraturan atau perda ya, perda di Kota Bandung, peraturan sekolah, visi misi sekolah, semuanya sudah bagus-bagus. Pinter-pinter, bisa saya katakan para kepala sekolah itu pintar dalam merangkai visi dan misi. Yang berat itu kemudian adalah bagaimana melaksanakannya. Nah, karena itu ada beberapa yang saya renungkan yang tampaknya harus kita mulai pikirkan dengan sungguh-sungguh, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dan akrab, yang bukan hanya akronim, yang bukan hanya jargon, yang bukan hanya semboyan, tapi benar-benar akrab. Ini mohon maaf, misalnya saya mengoreksi, agent of change. Diterjemahkannya itu apa? Agen perubahan. Hampir sama dengan agen beras, agen sabun, agen apa gitu ya. Mestinya agen of change itu mungkin kita terjemahkan menjadi kader perubahan. Ada perbedaan antara agen, karena agen itu diam. Kalau kader itu bergerak. Ya. Agen rokok, ya berarti toko rokok yang diam. Agen of change itu mestinya kita terjemahkan bukan agen perubahan, tapi kader perubahan. Ada perbedaan antara agen dengan kader. Bahasa itu penting. Kenapa? Al aslu lugotan. Asal usul itu ialah dari bahasa. Kata orang Arab ya. Dan jangan salah. Allah atau Tuhan menciptakan semua ciptaannya itu dengan bahasa. Yaitu dengan 3 huruf. Kun. Kun. Idza arada say'an an aqulalahu kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Dari bahasa kemudian nanti itu akan menetes menjadi puisi. Dari puisi akan menjadi filsafat, dari filsafat berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang lainnya. Saya amati filsafat barat dari zaman filsafat Helenia, dari zaman Thales. Bagaimana manusia bertanya, sebetulnya kita ini dari apa? Si Thales yang pertama merenungkan. Dia meninggalkan mitos, meninggalkan dongeng, meninggalkan apa untuk menjawab sekian pertanyaan. Kita bermula dari air, dari arke. Kemudian ditentang, akhirnya lahir filsafat, gitu kan? Nah, kita mesti membuat bahasa dengan benar. Bahasa yang mesti akrab. Contohnya begini,
Ilmu hayat dengan biologi itu beda. Biologi itu lebih luas, ya. Tapi begitu disebut ilmu hayat, orang belajar bagaimana tentang nanam padi, bagaimana tentang memahami yang hidup-hidup di muka bumi ini. Begitu diajari biologi, ada ini mah dari Inggris. Jadi hanya teori-teorinya saja. Nah, maka saran saya yang pertama itu, mari kita membuat bahasa yang akrab. Apa yang dilakukan oleh Ibu Hajaris Malasari itu bagus ya. Misalnya menyebut Halimut Jumsa. Sebuah akronim yang agak mendekati akrab. Tapi di situ memang perlu dijelaskan. Harian 5 menit memungut sampah. Jumat bersih, Sabtu ceria. Sebetulnya pada jago di kita itu. Lurah saya itu jago membuat itu. Suka asih bergema. Saya tanya, bergema itu apa? Bergandengan bersama-sama, katanya gitu ya. Itu jauh lebih bagus sebetulnya daripada membuat bahasa-bahasa yang tidak akrab. Ya. Misalnya di tentara yang paling tidak akrab tuh ya. Kalau tentara bisa dipahami karena itu kode antara mereka kan. Arhanud katanya. Tentara Arhanud. Arhanud itu apa? Pertahanan udara. Ternyata. Lalu ada tentara organik. Jadi begitu dibilang ini sampah organik. Badannya itu disangkanya sama dengan tentara organik. Gitu ya. Saya ingin mengubah misalnya mengganti kata organik itu menjadi hayati. Sampah hayati. Sampah yang hidup. Gitu kan? Kenapa? Supaya akrab. Bahasa itu penting. Dimulai dari menciptakan bahasa, lahir puisi, lahir filsafat, lahir ilmu yang lain. Saya meyakini itu. Kenapa orang Barat maju? Mereka menciptakan bahasa. Lalu orang Cina maju, mereka menciptakan bahasa. Mereka tidak akan menyebut komputer. Menyebutnya itu listrik pintar. Kata listriknya ada, bahasa Cinanya ya, pintarnya ada. Jadi komputer itu bukan komputer seperti kita. Komputer ya komputer, handphone ya handphone. Gitu. Kita tuh tidak kreatif secara bahasa. Dampaknya apa? Tidak kreatif terhadap bidang yang lain, penciptaan yang lain. Mari kita periksa. Sarana Zoom yang kita gunakan ini dari mana? Kita hanya menggunakan user, hanya follower, hanya buyers, pembelanja yang konsumtif. Ini saya paparkan juga di depan para guru SMP di Kota Bandung ya. Saya bilang, Jepang tuh hebat menciptakan mobil. Ternyata pembelanja terbesar itu orang Indonesia. Pembelanja mobil Jepang itu. Lalu Cina membuat handphone. Dari mulai Oppo, Api, Upi mungkin ya. Beragam. Pembelanjanya ternyata orang Indonesia. Lalu Steve Jobs membuat produk handphone termahal. Komputer termahal, Macintosh ya. Apple, handphone Apple. Data yang dikeluarkan oleh Apple itu, pembelanja handphone yang mahal itu ternyata bangsa Indonesia. Betapa sedih kita tidak bisa menciptakan handphone, tidak bisa menciptakan mesin, tidak bisa membuat mobil. Kita hanya pandai berbelanja dan mengimpor bahasa. Karena kita mengimpor bahasa, akhirnya kita mengimpor yang lain. Dari mulai saya orang bahasa ya, maksudnya kuliah di bahasa. Dari mulai istilah bahasa diganti menjadi linguistik. Dari mulai kata diganti menjadi font. Sehingga ilmunya itu fonologi, bukan ilmu kata. Ilmu fonologi yang terdiri dari fonemik dan fonetik. Lalu ilmu morfologi sebetulnya tentang kata. Tadi maaf, font itu tentang huruf ya. Kenapa kita tidak menyebut ilmu huruf, ilmu kata, ilmu kalimat, tapi kita ganti menjadi fonologi, morfologi, sintaksis. Lalu di bidang gramatikanya ada yang namanya semantik, semiotik, hermeneutik, ilmu hakikatnya. Lalu di bidang gramatika, di bidang wacananya kita ganti menjadi gramatika, dialektika. Ketika kita mengimpor bahasa, maka kita akan mengimpor yang lainnya. Kenapa? Karena kata orang Arab, al-aslu lugotan, asal usul itu dari bahasa. Itu ya. Jadi
Ketika kita akan membangun sekolah Dewiyata, membangun kecintaan warga terhadap sekolah, kita mulai dengan membenahi bahasa yang lebih akrab. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa saya sudah mengatakan ke dalam diri saya, kesenian terbaik ialah seni daur ulang dan seni kerjasama. Kalau dulu tidak ada makhluk yang Superman, itu tidak ada. Kita harus bekerja sama. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa disebut kooperasi, kolaborasi, sinergi, atau apapun. Ambillah misalnya sinergi. Sinergi itu kerjasama. Sebenarnya dalam bahasa Sunda sudah ada. Sineger tengah. Dia berdiri di tengah-tengah, bekerja sama dengan semua lingkungan. Kita harus bersinergi. Nah, masalahnya sampai sekarang, sekolah itu, kepala sekolah itu merasa sekolah itu punya dirinya. Mereka tidak pernah melibatkan masyarakat. Kalaupun ada dewan sekolah, pekerjaannya itu jualan kaos. Saya beberapa kali ke sekolah, ke sekolah SMA 9 Mataram. Ibu Isti, kepala sekolahnya itu. Pas saya lagi di situ, datang. Siapa? Ketua Dewan Sekolah. Apa yang dibicarakan? Jualan kaos. Ya Allah. Sinergi yang lebih substansi itu hilang. Gitu kan? Nah, sekarang ini menurut saya sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan murid. Murid datangnya dari mana? Dari masyarakat. Jadi bagaimana membangun kerjasama yang lebih erat termasuk dalam tata kelola sampah. Ada sekolah-sekolah yang tidak punya ruangan seperti yang digambarkan Ibu Haji Harisma Lasari ya. Sekolah ini jangankan membuat ternak magot, tempat parkir tidak ada, segala tidak ada, sampai akhirnya di jalan. Sekolahnya ada di dalam gang. Ini di Kota Bandung itu banyak SMK yang di dalam gang. Siswanya itu kalau bolos, masuk ke warung samping, di situ pada buka HP, lalu mereka merokok-rokok gitu. Maaf, ini SMK ya. Jangankan mau menata sampah, bahkan tempat anak bermain saja tidak ada. Sekolah seperti itu tidak kerjasama dengan masyarakat, mati kutu. Di beberapa daerah lagi, di Subang misalnya, sekolah luas, melimpah. Masyarakat datang ke situ mencuri. Di Subang tuh ada beberapa SMK yang kehilangan komputer, nggak tanggung-tanggung, 40 unit, 50 unit. Kenapa? Tidak ada sinergi antara masyarakat sebagai stakeholder, sebagai penyedia murid. Tidak ada sekolah yang menyediakan murid. Sekolah itu hanya bangunan. Yang menyediakan murid itu adalah masyarakat. Nah ini ya, sehingga zonasi itu sudah benar. Zonasi itu sudah benar. Masyarakat di sana, sekolah di situ. Untuk menghemat biaya dan supaya terbangun sinergi. Jangan perlu kita sadari bahwa kita itu diamanati oleh orang tua untuk mendidik anak. Tapi juga jangan lupa kita menitipkan anak kita ke orang lain untuk dididik. Kita adalah cerminan guru-guru yang lain. Kalau kita membalelo, tak jauh guru yang lain juga begitu. Saya katakan begitu kemarin kepada guru-guru SMP. Nah, jadi karena itu selain bahasa, lalu sinergi yang harus dibangun ya. Kemudian ini penelitian. Semua berkembang tuh akibat adanya penelitian. Nah, ini mungkin ini kebijakannya entah siapa. Seluruh mahasiswa IPB harus masuk ke sekolah-sekolah menjadi pendampingan bagaimana tani ternak. Misalnya ya, bagaimana mengelola sampah. Ini IPB ini harus direformasi. 65% lulusan IPB itu ternyata tidak bekerja di sektor pertanian. Mereka telah menyalahi konstitusi, mereka telah menyalahi ajaran agama. Sekolah kita itu tidak link dan tidak match, kata Ingwardiman Joyonegoro dulu. Kenapa? Sekolah di ITB, jadi politikus. Oh, ITB itu hebat, sekian presiden aja lulusan ITB.
Lah memang politik itu dari teknis. Ini sebetulnya saya tuh menertawakan ITB. Sekolah teknik hebat yang tidak melahirkan teknologi. Wah, lulusan IPB melahirkan Habibie yang bisa membuat pesawat. Kata siapa? Habibie itu tidak membuat pesawat. Habibie itu hanya merakit oleh Dirgantara itu. Makanya bangkrut. Sampai sekarang, hutang PT Nurtanio atau Dirgantara Indonesia dari sejak didirikan sampai sekarang itu belum lunas. Dan itu dirancang oleh ITB. ITB itu tidak bisa membuat kompor yang bermanfaat untuk masyarakat. Bagaimana mengelola minyak jelantah menjadi kembali bisa digunakan. Jangankan berbicara motor, mobil, terlalu jauh. ITB, IPB, dan sekian sekolah teknik itu harus direformasi. Mereka tidak menjadi insinyur-insinyur. Menurut saya itu. Dan yang gilanya itu, dari IPB, Institut Pertanian Bogor, jadi wartawan. Masih agak mending, karena wartawan itu semua bidang dibutuhkan. Wartawan ahli kuburan dibutuhkan, wartawan ahli ibadat dibutuhkan, wartawan ahli laut, kedalaman laut dibutuhkan. Semua membutuhkan ya. Tapi dari IPB kerja di bank, jadi sales. Sekolahnya teknik ternak sapi. Secara psikologi jangan-jangan dia memandang para customer itu sebagai sapi. Ini sekolah sudah ngawur. Ya. Apa yang dituturkan Ibu Rismalia itu sudah bagus. Tapi di sini ada yang kusut. Sehingga tidak semua sekolah sebetulnya bisa seperti yang disampaikan oleh Ibu Rismalawati itu. Ibu Rismalasari itu ya. Tapi kenapa hanya beberapa sekolah saja? Karena barangkali jargon yang dibuat, bahasa yang dibuat itu terlalu pelambung, teka-tekan. Ya naon sih maksudnya? Nah, jadi selain bahasa, kemudian sinergi, kemudian penelitian dan penguasaan teknik. Orang Bizantium atau Irak sudah membuat taman gantung. Sudah waktunya bertanam itu bukan ke pinggir, tapi ke luhur. Juga Jepang gitu ya, nanam tomat tuh pakai bambu, bisa sampai 4 tiang. Nanti kalau mau panen tinggal diturunkan kayak burung manuk, sarang burung itu kan. Kandang manuk turunkan, panen. Kayak ya taeken deui. Cara nyiramnya tinggal mijit dari atas ke bawah. Teknik-teknik yang begitu perlu dipelajari. Semua hal, ide serendah apapun, setinggi apapun akan berkaitan dengan yang namanya teknik. Dan jangan pernah menyepelekan teknik. Cara berbicara seperti saya ini, cara baca puisi, cara menulis puisi, cara menulis artikel, semua berkait dengan teknik. Kenapa tidak semua guru bisa menulis dengan bagus? Karena mereka tidak menguasai tekniknya. Kenapa tidak semua sekolah memperoleh adiwiyata? Karena mereka tidak menguasai tekniknya. SMA itu memang mestinya dibubarkan. Itu sekolah yang menurut saya itu mengkader menjadi ilmuwan, menjadi dosen kesananya itu. Lulusan SMA tidak bisa apa-apa kalau dia anak itu tidak gaul. Siswa itu. Lalu kuliah. Jadi sarjana tidak bisa apa-apa kalau dia tidak gaul. Jadi universitas dan SMA itu pemborosan biaya karena tidak melahirkan orang-orang yang terampil dalam teknik. Sekian doktor bahasa Indonesia menulis dengan ejaan yang masih acak-adut. S3 loh. Saya mengedit beberapa naskah karya doktor. Ya Allah, kok begini ya, setingkat doktor, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya mengenai motivasi yang perlu dibangun. Saya itu kadang ingin jadi pengusaha atau jadi gubernur lah. Kenapa? Saya akan membuat hadiah untuk adiwiyata itu bukan hanya piala dan piagam, tapi uang pembinaan minimal 1 miliar. Ibu Rismalasari itu kalau saya jadi gubernur, maaf ya, atau pengusaha kaya, Anda itu kaya, ke bawah kaya. Ibu boleh senyum, boleh tepuk tangan, boleh mengaminkan. Kenapa? 3 kali membuat sekolah itu bukan hanya mendapat piala mestinya. Minimal itu 3 miliar. Ini kok motivasi cuman piala yang bisa saya beli.
Sadis itu di Indonesia itu ya. Penghargaan Adiwiyata itu mestinya siapa pembinanya? Ibu Hajar Lismalasari. Untuk Anda 500 juta. Untuk sekolahnya 500 juta. Bagikan kepada siswa terserah. Mestinya begitu. Jadi tidak memotivasi lingkungan itu. Gitu ya. Pemerintah itu mestinya turun. Nah, nggak tahulah ya, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena memang kemampuannya baru sampai situ. Tidak bisa menyalahkan dinas, kemampuannya memang segitu. Saya kan beberapa kali ngobrol dengan kepala dinas ya, kepala dinas di kota Sukabumi, kepala dinas mana pernah ngobrol tuh. Oh ya, kemampuannya cuma segitu. Kita akan semakin mundur, kenapa? Bidang-bidang tertentu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Gitu. Kata Sayyidina Ali, serahkanlah segala urusan kepada ustadznya. Kalau tidak, tunggu kehancurannya. Orang yang tidak layak jadi kepala dinas, ya jadi kepala dinas. Ya wajar, saya maklum. Kalau daerah tertentu tidak maju. Kenapa? Pemerintah kita memang belum mampu. Dan kita sebagai masyarakat, guru itu masyarakat ya, memang patut membantu. Dengan ikhlas. Gitu. Lalu, dari masalah mengubah bahasa tadi ya, misalnya begini juga, ini termasuk bahasa nih, kita tuh suka meminjam bahasa dari luar, reward and punishment and reward gitu ya, punishment itu hukuman, reward itu penghargaan, padahal mestinya dibalik, karena orang barat itu kan kalau nyebut homestone, bukan homestone itu jadi batu rumah atau rumah batu ya, homestone, rumah batu. Atau DM dan MD-nya itu harus dibalik. Jadi kita harus menyebut itu penghargaan dan hukuman. Kalau diterjemahkan tuh bukan hukuman dan penghargaan. Karena aturan belum apa-apa sudah menghukum. Sehingga aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, kita harus ganti sekarang tuh penghargaan dan hukuman. Orang tuh coba beri dulu penghargaan baru dihukum kalau salah. Kita ini belum apa-apa sudah dihukum duluan oleh aturan itu. Jadi mendingan tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Ya lampu merah terobos itu kan menunjukkan orang tidak mau menghargai aturan. Belum literasi. Literasi itu kan menghargai aksara. Aksara itu dari mulai huruf, angka, kemudian simbol, marka, logo, maskot, dan lain sebagainya. Lampu merah itu literasi, kode literasi. Apabila lampu merah stopan itu masih diterobos, belum literat, gitu kan? Nah, sekait dengan bahasa tadi, itu nantinya akan melahirkan mental. Karena ini bahasa ini hukumnya itu kewajiban dan hak. Kita itu kan menulisnya hak dan kewajiban, ya toh? Ya enggak? Sehingga belum apa-apa tuh orang sudah menuntut haknya dulu, dia lupa pada kewajibannya. Mestinya kita gunakan kewajiban dan hak. Penghargaan dan hukuman. Kemudian misalnya yang tadi ya, agen perubahan itu menurut saya tidak tepat. Kita harus menggunakan kader perubahan. Lalu misalnya reduce, reuse, recycle. Bahasa nawe liar. Tidak semua bisa bahasa Inggris. Naon cenah reduce. Reduce kalau orang maca heula. Kok kamu? Oh, reduce tuh, saya bilang kan ya mengurangi. Nah, sehingga saya tuh akhirnya ketika diundang ke Lombok, bicara tentang zero waste dan menerbitkan buku ya di Lombok tuh, NTB Zero Waste 2023, NTB 0 sampah tahun 2023. Nah itu jargon ya. Di antaranya yaitu reuse, reduce, refuse, wah palalinter. Coba kita gunakan daur ulang sampai kata daur ulang itu membumi. Daur lain, guna lian misalnya. Kita ini tidak kreatif bahkan di sejak bahasa. Saya sedih. Saya orang bahasa ya. Oh pantesan. Kita itu tidak begitu akrab. Di sini banyak sekali kita harus mulai membuat diksi yang benar. Jadi misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Orang itu semua berpikiran dalam sininya itu membuang. Bagaimana bisa memanfaatkan
supaya yang dibuang itu bermanfaat. Berarti jangan dibuang kata gantinya. Amankan sampah misalnya, gitu kan. Supaya aman nanti bisa dijual. Nu ngaranna buanglah sampah. Di mana buanglah sampah. Ya kalau ada tempatnya. Kayak saya di alun-alun Lembang mau buang sampah. Ya ke mana tong sampahna? Kelawang we nurutan batur. Kenapa? Pemerintah tidak menyediakan. Camatnya itu tidak menyediakan tempat sampah. Akhirnya buanglah sampah pada tempatnya. Wah ini tempat sampah luas nih, saya bilang. Di mana we sesukanya, dan ini kan tempat sampah. Akhirnya begitu, di sekolah pun buanglah sampah pada tempatnya. Ketika tidak ada tong sampah, ya ini. Pekarangan ini adalah tempat membuang sampah yang paling benar. Keleweng. Barudak beres ngaji, keleweng di buron masjid. Detak, cek buruna karek bieu ana dobatu minal iman. Tapi membuang sampah, keleweng seenaknya. Kata buanglah, mesti kita ganti. Banyak hal dari sisi kebahasaan, mesti kita ganti. Dan gubernur itu, jangan ngaco deh. Gubernur, wali kota, atau apa tuh, konsultan kepada para pengguna bahasa deh. Apa salahnya? Bahkan badan bahasa juga, mesti melibatkan para penyair sungguh-sungguh. Sehingga badan bahasa itu tidak ikut-ikutan ngawur. Dikit itu paling ngawur badan bahasanya. Saya cermati, akhirnya itu tata bahasa di Indonesia itu, yang paling tepat disebutnya tata bahasa baku hantam. Jadi saling baku hantam bahasa kita itu. Aduh, panjang teingnya. Demikian ya. Terima kasih hatur nuhun para ibu, bapak, Ibu Haja Haris Malasari, Kang Prawiro, kemudian Teh Nunung dari Seman Cikpus 2. Apa ya Cikpus? Cikupa Cikpus 2 sebagai darat. Cikarang Pusat Maka 2. sudah. Cikarang Pusat 2, Kang Dodi. Cikarang Pusat 2. Iya. Ya, maka Teh Terima Nunung. kasih ya. Terima kasih Kang Dodi. Ya demikian tadi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, uraian dari Kang Dodi yang luar biasa, menyentuh jiwa kita ya pastinya. Dia buka dengan puisi dan kemudian penerjemahannya dan kemana-mana, tapi semuanya sangat bermakna bagi kita. Selanjutnya gimana Pak Pra, apakah kita tutup atau ada tanya jawab? Tanya jawab, Bu. Oke, berarti tanya jawabnya boleh ke Bu Haja Haris Malasari, boleh ke Pak Dodi gitu ya. Baik, kita buka. Kita buka termin pertama dulu, kita batasi 3 penanya dulu ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang bergabung. Silahkan bertanya, boleh bertanya langsung aja ya, raise hand. Yang ingin bertanya silahkan. Boleh di-unmute, kemudian bertanya. Bentar. Tadi Pak Ada siapa Agus ini? Ramdan. Oh ya, Nadine Agus sebentar. Ramdan, ya. Ini ada Nadine Hevina dulu yang dulu mana tadi? Pak Agus Ramdan belum kelihatan di sini. Nadine? Oke, baik Pak Agus. Kalau Nadine bertanya tadi angkat tangan. Iya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Hevina Zahra. Saya izin bertanya, Bu. Kira-kira bagaimana ya caranya untuk menumbuhkan semangat ke dalam diri teman-teman semua untuk ikut menjaga lingkungan sekolah? Ya, segitu saja, Bu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti bertanya kalau Bu berarti ke Bu Haja Haris Malasari. Kita tunggu pertanyaan berikutnya ya Bu, kita simpan dulu termin pertama, kita kumpulkan 3 pertanyaan. Bapak Agus Ramdan. Mana ya Pak Agus? Dipersilahkan. Nyetir di mobil itu dia. Oh. Iya. Baik, barangkali boleh ke yang lainnya. Kalau Pak Yudi itu coba
Pak Yudi. Pak Yudi, mana Pak Yudi? Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten nggak pakai kamera, Oh, sinyal enggak, agak enggak. lemot. Iya. Ini Yang tentang mana? apa yang boleh bertanya tentang apa Pak? Punten Pak Prabowo Bu. Gitu. Boleh semuanya terkait adiwiyata. Enggak. Oh iya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan dari Bapak dan Ibu semua ya. Gini Pak ya, saya dari Bekasi. Terkait itu semua memang ada kaitannya dengan apa yang ada di kepala kita gitu kan ya. Tentang bahasa, tentang itu semuanya memang dari bahasa ibu dulunya memang sudah begitu gitu. Terus mau bagaimana lagi? Untuk program-program ke depan Pak ya, untuk lingkungan terutama di sekolah, memang kita harus butuh penataan dalam arti ya seperti tadi contoh yang disampaikan oleh Bapak Dodi itu bagus memang, bahasa lah. Jadi ada teks walaupun dalam bagaimanapun gambar-gambar yang bagus yang positif itu termasuk teks-teks untuk penataan lingkungan sekolah terutama atau lingkungan wilayah-wilayah daerah masing-masing itu Pak. Harus diarahkan kembali gitu Pak. Ya. Seperti itu kalau menurut saya Pak. Terutama di daerah Bekasi masih perlu banyak yang harus kita terapkan. Begini Pak, bagaimana ya seandainya di lingkungan kita itu kita bantu beberapa mungkin penataan ya dari kita sendiri. Kalau perlu di program gitu Pak, dibuatkan kalimat-kalimat yang indah gitu. Kemudian penambahan taman kata-kata yang manis itu. Saya kira itu aja sih Pak. Karena kita memang perlu dari kecil ya, dari sekarang gitu harus kita ubah gitu agar mereka sadar diri. Jadi gitu aja Pak ya, saya agak kayak lemot tadi dalam perjalanan terus oh iya mau nyoba masuk gitu. Terima kasih Pak, itu saja Pak Bu. Terima kasih Pak Yudi. Oke, kalau yang lainnya apakah ada? Kalau tidak ada, saya juga mau bertanya. Saya mau nanya Bu. Oh ya, maaf dengan Bapak siapa? Dari SMP Pajajaran Jatinangor Bu. SMP. Oh ya, baik Bapak, mari silakan. Saya ingin nanya Bu, mana mau menjadi sekolah sehat Bu? Sehat maksudnya dari lingkungan Bu. Di saya itu kebun buah-buahan ada di sekolah saya. Tetapi bagaimana standar itu tanaman yang bisa membuat anak sehat gitu? Gitu yang saya tanyakan itu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, nanti oke. Terima kasih Bapak dari SMP IT Pajajaran Jatinangor. Oke, 3 pertanyaan sudah terkumpul di termin pertama. Baik Bu Haja, barangkali bisa langsung dijawab ya Bu. Mangga. Silakan. Ya, mangga Bu. Terima kasih Bu Nunung ya. Sama-sama Bu. Iya. Yang pertama dari Nadine tadi ya. Iya, betul. Iya, dari Nadine, cara menumbuhkan semangat agar senantiasa itu selalu menjaga lingkungan, begitu ya? Ya, betul. Nadine Hevina kalau tidak salah. Betul, ya. Jadi cara menumbuhkan itu sebenarnya kan yang namanya karakter. Karakter itu ada dalam diri pribadi setiap individu. Jadi kalau misalnya ada yang perlu diajak, ada yang sadar sendiri. Nah, bagaimana di sini peran sekolah, khususnya bagi siswa yang ada di sekolah,
untuk bisa bagaimana mengubah paradigma untuk tidak harus selalu diajak, tetapi bisa juga mengajak. Oleh karena itu, kepala sekolah ataupun guru itu harus bisa menjamin menumbuhkan kesadaran dan membangun komitmen, baik itu warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, komite, ataupun orang tua murid, bagaimana menumbuhkan kesadaran. Karena ini perlu dikondisikan. Tadi di langkah-langkah yang saya lakukan pada saat ingin membangun komitmen bersama, itu harus menumbuhkan kesadaran dulu agar pentingnya pengelolaan sampah di sekolah. Karena kalau di sekolahnya banyak sampah, numpuk di mana-mana, nah ini akan menjadi penyakit. Karena itu menumbuhkan kesadaran inilah perannya. Ada yang bisa dibangun secara sistem dalam regulasi di sekolah. Jadi secara top down. Ada juga mungkin bottom up, artinya siswa sadar dengan sendiri dan bisa membangun sesuai dengan apa yang menjadi target visi misi sekolah. Jadi yang tadi untuk menumbuhkan semangat, satu, komitmen dulu dalam diri, lalu sadar bahwa pentingnya perubahan pada lingkungan adalah karakter yang harus dibangun. Kemudian Pak Yudi dari Bekasi itu bagaimana menata ya, khususnya berkaitan dengan bahasa ataupun menata lingkungan seperti itu, karena tadi tidak khusus pada sekolah, mungkin ada lingkungan yang lebih besar, bagi landscape-nya mungkin kota atau misalnya desa atau pada kawasan-kawasan tertentu. Jadi kalau untuk menumbuhkan tatanan ini perlu langkah-langkah lintas sektoral, bukan hanya dunia pendidikan, tapi juga dunia industri dan lain-lainnya. Karena kalau sudah merambah pada area yang lebih luas itu butuh komunikasi, koordinasi, sinergitas antara berbagai macam unsur yang tentunya saling sinergi pada saat bertemu di area-area umum atau masyarakat. Yang selanjutnya Bapak dari Jatinangor ya, tentang standar tanaman yang sehat. Gitu Pak ya. Nah, kebetulan kami adalah sekolah yang ramah anak atau yang cerdas berkarakter, dan kebetulan kami juga kemarin menjadi sekolah yang anti perundungan. Tentunya bagaimana membuat standarisasi tanaman yang ramah anak, artinya tidak membuat anak celaka atau tanaman tersebut membuat anak terluka. Jadi hindari tanaman-tanaman yang ada durinya. Itu salah satu mungkin standar agar standar tanaman itu aman. Lalu yang sehat berarti bagaimana menciptakan yang sehat itu agar ada proses oksidasi misalnya antara oksigen dan karbon dioksida, berarti tumbuhkan tanaman-tanaman perindang agar membuat kesejukan di area-area sekolah. Dan tentunya masing-masing ini tentunya memiliki kapasitas, apakah yang digunakan itu tanaman buah atau tanaman perindang-perindang yang lain, itu tergantung dari kebijakan-kebijakan sekolah. Yang pasti bagaimana standar tanaman itu sehat, tentunya setiap sekolah memiliki goal masing-masing. Apakah di tanaman hias atau tanaman yang misalnya ada buahnya begitu. Ini bisa dikategorikan oleh masing-masing. Tetapi di kami ini melakukan oplosan. Tanaman buah ada, tanaman perindang yang lain ada. Cuma memang kalau ini kan untuk usia begitu ya, usia tanaman itu bervariasi. Ada yang di bawah setahun, ada juga yang di bawah di atas 10 tahun. Terus tadi di chat ada pertanyaan dari Ibu Masyiro dari SMKN 1 Indramayu kalau tidak salah. Betul. Ya. Itu kepada Pak Dodi tapi ya. Ya. Apakah baik. kebersihan itu ini ya. kan untuk petugas bukan untuk siswa. Mungkin ini sekalian mungkin membantu ya Pak Dodi ya. Ya, Karena kalau di sekolah itu sebenarnya bisa saja kita memperbanyak caraka atau petugas-petugas kebersihan atau perawatan tanaman. Tapi di sini tidak ada nilai edukasi atau tidak ada nilai pembentukan karakter. Karena yang kami bangun adalah membangun karakter, di mana anak-anak ini memiliki komitmen, memiliki kesadaran tentang bagaimana pentingnya pengelolaan sampah dan menjaga alam yang ada di masing-masing sekolah. Jadi kita jaga alam, alam jaga kita. Kalau nanti diberikan kepada petugas, artinya pembentukan karakternya tidak ada untuk anak-anak.
Sehingga ini tidak bisa untuk kesinambungan dari sebuah program sekolah. Yang estimasi akhirnya bukan juara atau dapat piala atau dapat piagam, tapi sebenarnya adalah pembentukan karakter untuk sadar tentang pentingnya dan peduli lingkungan. Itu saja mungkin Ibu Nunung ya, Pak Ya, baik. Prawiro. Terima kasih Pak Dodi. Barangkali Pak Dodi berkenan untuk memberikan tambahan, atau memang ini pertanyaan untuk Pak Dodi, silahkan jika ada yang ditambahkan, Pak Dodi. Ada 4 pertanyaan berarti ya. Yang Yang pertama, Bapak, silahkan. walaupun sudah dijawab oleh Ibu Risma Lasari, saya ikut menambahkan ya. Jadi tadi pertanyaan dari Dek Nadine tentang bagaimana cara mengajak teman-teman mencintai lingkungan dan kebersihan. Ya memang ini ya, itu perkara berat ya. Kenapa ada aturan, kenapa ada perda, kenapa ada apa? Karena manusia itu yaitu membangun kesadarannya itu. Seperti yang disampaikan Ibu Hajah itu, ya kesadaran itu yang paling sulit. Sehingga kesadaran itu digambarkan atau diibaratkan seperti matahari. Gitu kan. Kalau sudah sadar itu orang tidak perlu disuruh-suruh atau apa itu. Dia akan dengan sendirinya. Nah, bagaimana membangun kesadaran ini? Saya kira memang lahirnya Nabi itu ya, Rasul itu, dia berkata, pertama, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak, gitu kan? Di mana bangsa Arab itu saat itu sedang barbar, sehingga disebut jahiliyah. Lalu yang kedua itu, menurut Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat teladan yang baik pada diri Rasul. Nah, artinya memang harus dimulai dari kita menjadi contoh. Bahwa orang tidak mau ya biarkan saja. Tidak perlu dipaksa. Karena itu akan capek memaksa orang. Bagaimana kita menjadi contoh. Nah, tetapi memang ini masalah sampah ini harus berkelanjutan. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Hajar Malasari sehingga sampah itu bisa mendatangkan uang, bisa enggak sih kita menjadi contoh bahwa sampah itu mendatangkan uang? Nanti itu masyarakat akan ikut sendiri kok. Apalagi saya misalnya nih ya, mudah-mudahan jadi nih, doanya aja dari semua. Saya itu ada kerjasama sama teman di California, Amerika. Di Seattle, maaf, bukan California. Dia mengatakan, stok sudahlah Anda itu memproduksi maggot saja. Dengan sisa maggotnya untuk pupuk hayati atau pupuk organik. Nanti saya akan beli. Wah, ini membuat saya jadi semangat kan. Ketika akan menjadi contoh buat masyarakat itu. Kalau ini jadi, itu saya semangat sekali. Setiap bulan saya menghasilkan misalnya 1 ton maggot. 1 kilonya berapa? Nanti saya itu akan membeli ke masyarakat. Sok kerumpulkan runtah sampah hayati, sisa dapur, tong digabungkan. Saya barter. Anda kirim ke saya 1 ember, saya ganti dengan beras. Ya memang harus begitu, harus menjadi teladan dulu. Kalau enggak, cuma diomong kosong. Hanya dianggap wacana. Tidak oleh jauh-jauh, terkadang oleh teman, oleh tetangga, oleh saudara, oleh lingkungan rumah pun. Itu kan cuma wacana. Tidak mendatangkan uang. Karena memang masalah uang ini musuh. Ya. Godaan kita itu harta, tahta, libido. Libido itu sekarang bukan hanya untuk laki-laki, perempuan pun bermasalah gitu ya. Harta, tahta, wanita gitu kan katanya ya. Urusan harta ini masalah berat. Sehingga kata Voltaire, di hadapan uang, agama semua orang hampir sama. Cenderung sama, yaitu hipokrit alias munafik. Sedangkan munafik itu ciri-cirinya sudah jelas, dan innal munafiki fid-darkil asfal. Orang munafik itu di kerak-kerakan. Gitu kan? Nah ini, kita itu munafik di hadapan uang, itu cenderung munafik. Jadi karena itu uang ini harus bisa dicari dengan cara yang halal. Nah ketika akan bagaimana sih caranya supaya orang mencintai lingkungan? Nah ini yang saya rumuskan juga. Bagaimana caranya saya menjadi contoh
ketika sampah diamankan, bukan dibuang ya, diamankan, dia mendatangkan uang. Sehingga nanti itu masyarakat pasti pada mau deh. Kamu buang 1 ember sampah Hayati, saya ganti dengan 1 kilogram beras misalnya ya, ditambah telur, mungkin pada mau. Nah, bagaimana menciptakan itu? Sekolah itu menciptakan itu. Anda buang sampah Hayati ke sekolah, sekolah akan mengganti dengan ini, dengan makanan misalnya. Bagaimana membangun itu ya? Secara ya dalam hal yang sederhana itu, bagaimana mengajak orang mencintai lingkungan, ya kita harus memulainya dulu. Harus menjadi contoh, kata Nabi itu ya. Menjadi teladan. Nah ini ya buat Dek Nadine, jadi kita harus menjadi teladan. Lalu pertanyaan atau saran dari Bapak Yudi ya, dari Bekasi, bagaimana membantu membuat kata yang indah, bagus, dan inspiratif. Saya sangat setuju. Kita bekerja sama dalam hal penataan dan penggunaan bahasa. Ini masalahnya badan bahasanya kadang ngawur. Tidak semua orang akrab mengunggah dan mengunduh. Misalnya, download, upload. Diganti menjadi mengunggah dan mengunduh. Kalau bahasa Sanskerta, yang kemudian turunannya itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu banyak yang paham. Generasi saya masih paham. Mengarana unduh itu ya. Unduh mantu misalnya. Tapi anak sekarang apa mengerti bahasa Sunda? Ini problem bahasa kita itu. Bahasa Sunda sudah dibunuh. Orang Bekasi berapa persen sih yang bisa bahasa Sunda? Anak-anak kecilnya di perumahan-perumahannya hitung aku jari. Gitu kan? Jadi bahasa ini penting. Bukan hanya masalah penataan lingkungan, tapi juga bagaimana dalam hal bersikap. Mohon maaf, misalnya karakter. Saya berkali-kali jangan kita gunakan lagi pendidikan karakter. Kenapa? Kita sudah berhasil kok pendidikan karakter. Saya mah karakternya negatif. Jadi karakter itu ada 2, positif, negatif. Pendidikan karakter, siswanya kok males ya. Ya karakternya memang, dan pendidikan itu berhasil menciptakan karakter. Tentu maksudnya kan karakter positif. Nah, sudahlah kembalikan kepada pendidikan budi pekerti. Kalau orang nyebut budi pekerti, tidak ada budi pekerti negatif. Budi pekerti itu pasti positif. Tapi tidak berkarakter, itu masih netral dia bahasa itu. Ya, pendidikan karakter itu bisa karakter jahat, negatif karakter, positif karakter. Tapi kalau budi pekerti itu hanya yang positif saja. Tidak ada negatifnya. Kalaupun negatif itu akan ditambahi kata tidak berbudi. Kalau tidak berkarakter itu berarti netral, kejahat, kebaik. Nah itu bahasa itu betapa penting. Mengubah bahasa ini. Dan ini harus menjadi PR besar. Terus terang saya termasuk yang sedang merumuskan filsafat orang Indonesia. Dalam sejarah filsafat orang Indonesia itu tidak masuk barat, tidak masuk timur. Filsafat barat dimulai dari Yunani, menyebar ke Romawi dan sebagainya. Lalu filsafat timur, Cina, India, Arab dan Persia dicatat. Tapi Indonesia tidak ada. Dan kita menggunakan filsafat yang sekarang itu filsafat Eropa. Dari logika, etika, estetika. Logika ialah cara bernalar, nalar. Etika ialah etiket atau aturan. Aturan itu ada 5. Mungkin lebih. Aturan positif. Itu yang disebut teori. Teori itu adalah etika. Orang tidak akan bisa berteori kalau logikanya tidak jalan. Kita itu menyebut etika. Etika itu cenderung normatif. Padahal bukan hanya norma. Etika itu termasuk cara membuat kursi. Itu etika. Cara membuat makanan. Bumbunya harus sekian, sekian, sekian. Itu etika. Jadi etika itu semua berkaitan dengan cara. Jadi berpikir, cara, lalu terakhirnya itu memukau tidak. Menarik tidak. Itulah yang disebut estetika. Kesenian itu bagian saja dari estetika. Gitu ya. Kesenian hanya bagian dari estetika. Bagaimana kemudian orang berkesenian itu kadang tidak memasyarakat. Masyarakat itu apa sih puisi? Kenapa? Karena tidak memukau. Sehingga berjarak dengan masyarakat.
yang kemudian memasyarakatkan tulis-menulis, bukan perguruan tinggi, bukan sarjana bahasa dan sastra, bukan guru-guru bahasa, bukan dosen-dosen bahasa, mohon maaf, tapi yang namanya Facebook. Saya amati minat dan antusias masyarakat membaca itu, yang pertama itu ternyata bukan perguruan tinggi, tapi Facebook. Lalu selanjutnya dimasuki oleh para guru. Apakah karena guru bahasa Indonesianya berhasil mengajak kawan-kawannya menulis? Bukan pula. Kegeeran kalau seperti itu. Tetapi karena undang-undang aparatur negara, peraturan aparatur negara yang dikeluarkan Menpan, yang menyebabkan seseorang untuk naik ASN itu harus punya karya pengembangan diri, dalam contohnya adalah karya tulis yang dimuat di jurnal ber-ISN atau buku ber-ISBN. Akhirnya celaka 12, ISBN itu seolah-olah identik dengan kualitas. Sama sekali tidak. Sekian buku ber-ISBN itu adalah, mohon maaf, tidak layak baca. ISBN bukan urusan kualitas, itu administrasi. Betapa pedih perguruan tinggi bahasa tidak berhasil memasyarakatkan kecintaan rakyat terhadap bahasa dan sastra. Yang berhasil tuh Mark Zuckerberg, penemu Facebook. Nah, jadi bahasa ini masalah rumit dan kita tidak bisa main-main dengan bahasa. Baik buruk seseorang ditentukan oleh bahasanya. Karena itulah sekian pepatah, sekian nasihat. Ikhfad lisanaka, peliharalah lidahmu. Kul khailun aw liyasmut, bicaralah yang baik, kalau tidak bisa diam saja. Kata Nabi, as-samtu hikmatun wa qalil fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, tetapi sedikit saja yang bisa melakukannya. Kebanyakan orang tuh ingin ngomong, ingin disebut hebat, ingin disebut keren. Tidak penting substansinya, yang penting bertanya misalnya di dalam diskusi itu. Pertanyaannya ngawur, masa bodoh. Yang penting eksis. Dan ini racun, ria. Makanya kita itu berislam itu baru sebatas burung beo. Belum sampai pada tataran syariat, belum sampai pada tataran implementasi. Tahu, saya pun terjadi kesana kemari. Tapi ini bahasa itu penting. Al aslu lugatan, mabunya alaihi ghairihi. Asal usul itu dari bahasa dan tiada lagi keraguan di dalamnya. Kenapa kita tidak bisa membuat telepon genggam? Kenapa kita tidak bisa membuat mobil? Kenapa kita tidak bisa membuat mesin? Bahkan kita tidak bisa membuat kilang minyak yang bisa mengolah minyak BBM itu menjadi minyak siap pakai. Kita hanya menjual lumpur 4 gelas, tapi harus membeli 1 gelas. 1 gelas ini harganya lebih mahal dari yang 4 gelas. Sehingga Pertamina adalah salah satu perusahaan yang dari tahun ke tahun itu rugi. Karena kita tidak bisa mengolah lumpur minyak menjadi bahan bakar siap pakai. Setiap tahun siapapun presidennya harus menaikkan bahan bakar minyak. Karena kita tidak memiliki teknik. Tidak memiliki peralatannya, menyepelekan yang namanya teknik. Nah, itu ya mengenai bahasa. Terus yang nomor 3, pertanyaan dari Bapak siapa dari IT ya, dari Jatinangor. Standar tanaman sehat. Sebetulnya semua tanaman itu baik. Ada manfaatnya. Kata siapa? Kata Allah. Dari mana? Dari Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhanku, apa-apa yang telah Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi jangankan pohon, semua mengandung hikmah, semua mengandung kebijaksanaan. Bagi siapa? Bagi ulil albab yang berpikir. Nah, di kita ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia misalnya. Itu hanya kata-kata. Pernahkah mereka memikirkan lingkungan?
Menurut Quran, yang namanya cendekiawan itu adalah orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, pergeseran siang dan malam. Dan mereka akan berkata, Tuhan, tak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Ijmi di kita hanya organisasi politik. Kalau saya bisa membubarkan, saya bubarkan Ijmi. Memalukan. Tidak bisa bagaimana menjadi teladan dalam membuang sampah, membersihkan sampah. Ijmi hanya organisasi politik. Ya mohon maaf saya berkata seperti itu ya. Kalau ada yang dari Ijmi ini. Nah, semua pohon itu baik. Tetapi yang paling bermanfaat itu yang mengandung klorofil. Ciri-ciri klorofilnya yang paling bagus itu yang menghasilkan hijau-hijauan. Jadi selain daun, itu buah-buahnya itu diawali dari hijau. Konon begitu, saya bukan ahli biologi ya. Jadi buah semangka, buah apapun bagus. Dia akan lebih sehat kalau pupuknya pupuk hayati, pupuk organik. Karena pupuk kimia itu diserap oleh pohon, kemudian mungkin berlebihan, si pohon itu overdosis. Dikirimkan kepada kita, overdosisnya itu. Sehingga ada buah-buah yang ternyata malah mengganggu kesehatan, bukan karena buah itu jelek, tetapi karena pupuknya. Karena pupuknya, pupuk kimia yang overdosis. Jangan lupa, misalnya petsin itu pengawet. 1 gram petsin itu sama dengan 1 sendok. Itu harus cairkan oleh air 25 liter. Baru itu normal. Nah, sekarang makan bakso. Petsinnya 1 sendok. Berapa sih airnya? 1/4 liter juga nggak ada. Maka nanti melahirkan pengentalan di dalam darah. Sehingga yang namanya stroke, sekarang anak-anak muda itu banyak yang stroke. Saya mencurigai itu karena dia banyak minum penyedap rasa, pengawet. Pengawet itu kan misalnya yang untuk pengawet tahu, itu sama dengan pengawet jenazah. Apa namanya ya, aku lupa saya. Ada namanya ya, namanya secara kimia itu. Pengawet, pewarna, pemanis, perasa. Formalin, nah ya formalin. Gila, tiap hari bangsa kita itu diracun. Punten ya kalau di sini ada saudara-saudara kita dari Cina keturunan. Rata-rata orang kaya Cina melarang anaknya memakan misalnya Indomie, teh pucuk, yang gitu-gitu. Mereka tahu itu racun. Tetapi untuk orang Indonesia, nih makan. Sehingga kesadarannya itu telat, Bu Haja Rosmalia. Kesadarannya itu telat. Yang akhirnya apa? Satu persatu tanah kita jatuh kepada para pengusaha. Kita ini menjadi bangsa yang nanti itu kedepannya itu saling sikut menyikut. Bertengkar dengan saudara sendiri. Rebutan lahan, rebutan apa. Sekian lahan mewah itu sekarang. Sekian lahan-lahan yang strategis sudah dibeli. Ciwidey, tempat bertani yang begitu hebat. Ternyata sekian hektar itu tanahnya sudah milik seseorang. Bangsa Indonesianya hanya jadi petani. Kenapa begitu? Terlalu banyak makan pengawet, formalin. Terlalu banyak makan penyedap rasa. Terlalu banyak makan sodium. Dan semua itu racun yang membuat otak ini, darah ini kental tidak karuan. Nah, klorofil murni di dalam tumbuh-tumbuhan, misalnya labu siam yang disiram setiap hari itu, yang dipupuk setiap hari itu secara organik, itu bisa menguraikan kembali zat-zat yang mengental di dalam tubuh. Jadi kalau kita mau sehat, perbanyak makanan yang hijau, yang kalau dimasaknya itu tidak sampai matang banget, kurang lebih 60% atau 70% matang, lalu dimakan, itu akan menetralisir secara pelan-pelan menjadi terapi untuk membangun kesehatan, terutama kesehatan berpikir,
kesehatan bernalar. Karena kalau jelema otaknya sudah tidak jalan, menurut agama dia tidak perlu beragama. Rufi al-qalamu an salasatin. Hukum ini berlaku hanya tidak berlaku untuk 3 golongan. Anin naimi hatta yastaiqod. Orang yang sedang tidur hingga ia terbangun. Ini menurut hadis. Kedua, anak kecil hingga ia dewasa. Mu'alaf dalam Muslim itu dianggap anak kecil karena ia belum tahu hukum. Kalau sudah dewasa, tidak menjalankan hukum, tidak kena hukum. Yang ketiga, wa'anil majnuni hatta yaqilah. No gelo nepen ka waras. Jadi kalau kita tidak waras, tidak perlu beragama sebetulnya. Nah, ini betapa penting karena Quran itu berkali-kali menyebutkan afala ta'qilun. Gitu ya. Aduh, kok kemana-mana ini jawabannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ibu Nunung, mangga sudah? Lupa di-unmute. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi atas penjelasannya. Ini tapi ada pertanyaan, baik kita stop ya. Yang pertanyaan dari chat pun ini yang terakhir. Karena waktu sudah 9.23, kita harapkan 9.30 kita sudah selesai. Gitu. Ini dari Pak Agus Ramdan. Assalamualaikum, saya Agus Ramdan, SMAN 1 Dramaga. Maaf saya dalam perjalanan ya dan jaringan tidak stabil. Yang ingin saya tanyakan pertama, kiat-kiat apa saja yang dapat kita tetapkan ketika menghadapi rekan mengajar, pesuruh, tata laksana, serta masyarakat sekitar sekolah yang antipati terhadap program Adiwiyata ini. Sementara potensi mereka sangat kita butuhkan. Kedua, ujian berat apa saja yang pernah Ibu hadapi dalam menghadapi Adiwiyata serta cara menghadapinya. Demikian. Silakan Ibu, ini pertanyaannya untuk Ibu. Satu lagi nggak nih Bu Nunung, maaf. Oh ya, yang di bawahnya ini ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Bu Nunung. Mohon maaf. Iya. Boleh Ya, nambah silakan. satu lagi nggak nih pertanyaan Bu? Oh dari Ibu Sal. Ya. Ya, SMP 3 Gunung Sindur. Ya, boleh silakan. Terakhir, benar-benar terakhir ini ya. Jadi yang tadi pertanyaan di chat terakhir, ini yang pertanyaan langsung terakhir. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Nunung atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali saya bisa bergabung. Mohon memang agak telat pas saya lagi buka WA tadi saya lihat ada Zoom ini tentang Adiwiyata. Yang terhormat nih rekan saya Bu Haja Risma Lasari, juga Pak Dodi yang sangat luar biasa. Malam ini dapat pencerahan yang sangat luar biasa terkait dengan lingkungan sekaligus ceramah agama nih. Pertanyaan saya singkat nih. Yang pertama tadi Pak Dodi mengatakan nggak setuju loh dengan istilah agen gitu. Sementara nih kami di sekolah penggerak nih kebetulan Bu Haja Risma dengan saya SMP 3 Gunung Sindur ini merupakan sekolah penggerak di mana di sekolah penggerak ini kita sedang menggalakkan agen-agen perubahan Pak. Ya. Jadi agen-agen perubahan perundungan ya, agen perundungan, kemudian agen literasi, kemudian agen sekolah agen kader kesehatan, itu semuanya kata-katanya agen gitu loh Pak. Nah di sini pertanyaan saya, apa sih Pak perbedaan antara agen dan kader? Nah Bapak tadi lebih suka kader gitu kata Pak Dodi gitu ya. Nah kemudian satu lagi Pak, aduh saya tertarik banget nih, kebetulan saya juga ini sekolah Adiwiyata provinsi gitu. Kalau Bu Haji Risma tadi istilahnya dari sampah dirubah menjadi rupiah, saya sebagian ada dari sampah menjadi rupiah, tapi kami lebih banyak sedekah sampah Pak, yang kami berikan kepada caraka kami Pak gitu. Nah untuk itu teknik loh Pak ini. Nah, teknik untuk menjadi calon Adiwiyata nasional nih Pak, karena mungkin saya nanti bersama-sama dengan Bu Haja Risma ini akan melangkah menjadi sekolah Adiwiyata nasional. Saya tertarik loh Pak, tekniknya itu seperti apa gitu loh Pak.
Nah, ini terima kasih pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi tadi ada pertanyaan perubahan beda agen dengan kader, kemudian tekniknya itu bagaimana gitu loh Pak. Ini terima kasih Pak. Ini saya jadi agak terburu-buru, maaf saya off cam karena memang ini sinyalnya nih kurang bagus nih. Ya, Tapi saya baik. senang Terima banget kasih bisa Bu bergabung. Sal. Ya, Terima bisa kasih Bu ditangkap Nunung. pertanyaannya. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Bu Hajah dulu ya, yang tadi pertanyaan Pak Agus Ramdan. Cobaan berat apa aja yang pernah dihadapi dan bagaimana awalnya ketika mereka antipati, yang para stakeholder sekolah maupun masyarakat itu antipati terhadap program Adiwiyata ini. Silakan Bu Hajah. Ya, terima kasih Bu Nunung ya. Ini Pak Agus, mana Pak Agus? Ada ya, udah masih nyimak ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya nih dari SMP 1 Dramaga ya. Ini bagaimana menghadapi tadi yang antipati ya. Yang antipati terhadap program Adiwiyata padahal potensinya sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi setiap sekolah memiliki warna yang berbeda-beda. Kebetulan saya sudah 4 sekolah di Nanggung, Dramaga, Lululiang, dan Cibung Bulang, masing-masing memiliki iramanya sendiri. Jadi kalau misalnya hal terkait dengan program, mau program apapun, termasuk salah satunya program Adiwiyata, tidak mesti dan tidak harus berawal dari titik yang sama, yang semuanya arahnya sama. Karena setiap sekolah pasti ada saja yang mungkin dalam kaitan dengan program ada yang tadi boleh antipati atau tidak peduli. Ini selalu mungkin ada saja terjadi. Dan hal inilah yang tentunya menjadi bagian yang tantangan karena setiap sekolah kan ada analisisnya. Ada kekuatannya, ada kelemahannya, ada tantangannya, dan ada juga peluang-peluang yang bisa kita ciptakan. Atau disebut mungkin sekarang itu ada analisis SWOT. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa ada beberapa yang tidak atau mungkin tidak bersama-sama dengan program yang akan kita usung, tentunya tadi berawal dari komitmen, kemudian penyadaran, ataupun kesadaran dari individu, itu adalah bagian yang menjadi langkah awal untuk membangun sistem yang ada di sekolah. Walaupun prosesnya pelan, persentase pendukung untuk melakukan program apapun, termasuk dalam pengembangan budaya wawasan lingkungan, ini tentunya akan menjadi target pencapaian. Jadi tidak langsung semua program langsung 100% ACC. Karena setiap sekolah memiliki iramanya sendiri. Oleh karena itu, berapapun presentasi yang ada pada saat awal sampai estimasi berakhir, itu harus ada progres peningkatan yang berkaitan dengan jumlah yang bisa kita kerjakan. Karena pada saat program itu diusung, tentunya tidak ada program yang jelek. Asal tujuannya baik, pasti akan ada langkah-langkah yang bisa kita bangun. Persentase ada yang tidak ataupun yang mendukung, itu adalah bagian iramanya tersendiri. Presentasi yang besar itulah yang harus kita usung programnya. Walaupun kecil tentunya tetap saja harus menjadi perhatian. Walaupun tidak harus menjadi gangguan atau menjadi hambatan. Tetap saja program dapat dilaksanakan. Lalu yang kedua, ujian berat apa yang pada saat pelaksanaan Adiwiyata ini dihadapi. Jadi pada saat berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau berubah. Jadi yang PW-nya dalam zona nyamannya kurang bagus. Biasanya misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya, itu kan pasti saja untuk mengubah karakter seperti itu, misalnya buang potong rokok sembarangan, atau mungkin sudah ngopi, kopinya nyisa diceborkan kano kembang, gitu kan, itu mungkin saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi itu sajalah. Tetap saja enjoy apa yang kita lakukan, program apapun tetap saja bisa berjalan, dan tentunya harapannya semua warga sekolah bahu-membahu bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membangun sistem yang lebih baik.
Karena Adiwiyata ini adalah program bagaimana pengelolaan lingkungan, berwawasan lingkungan, tentunya adalah untuk kita bersama, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi itu mungkin jawaban untuk Pak Agus. Kalau untuk Bu, siapa tadi yang bertanya? Bu Salami ya? Ini rekan saya di Gunung Sindur 3, Bogor ya. Bagus, setuju sekali Ibu dengan sedekah sampah ya. Itu trik dan tipsnya untuk Adiwiyata Nasional. Insya Allah kita bersama-sama nanti untuk mengembangkan instrumen-instrumen yang tadi ada 16 instrumen yang harus dilengkapi, dan tentunya nanti akan lebih banyak lagi perayaan dan pencapaian dari setiap komponen. Jadi semua warga sekolah siap bahu-membahu untuk mengembangkan sistem yang lebih baik. Itu saja mungkin Bu Nunung ya. Ininya bisa ke Pak Dodi mungkin. Ya. Saya sekarang Bu Nunung. Dodi, mohon maaf izin untuk dipersingkat ya, karena kita sudah 9.33. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Dodi, yaitu tentang apa, kalau tadi pelaksana kebersihannya adalah petugas saja, bukan anak-anak, bagaimana? Tadi sudah sempat dijawab Bu Haja Rismala, tapi pertanyaan itu ditujukan kepada Pak Dodi. Mohon berkenan menjawab. Oke, iya. Silakan. Ya, yang terbaik itu sebetulnya kan caraka itu atau apa dari luar ya, yang dibayar oleh sekolah. Nah, ke siswa itu memang sifatnya edukasi, menanamkan kecintaan yang memang harus dilibatkan. Jadi keterlibatan. Tapi memang secara yang berat-berat atau apa itu sebaiknya memang dari luar yang dibayar oleh sekolah. Kenapa? Ya namanya siswa itu masih kecil, misalnya harus ada membangun apa atau apa-apa itu berat. Mereka harus bermain-main. Manusia itu sampai usia 17, sampai usia SMA itu dominasi main-mainnya itu memang harus tinggi. Bagaimana mengelola sampah ini ada nilai main-mainnya, gitu. Bermain dengan sehingga menjadi kecintaan gitu ya. Ya siswa harus dilibatkan. Nah, mengenai apakah itu boleh menurut Adiwiyata, sebenarnya Ibu Haja Rismala lebih tahu ya. Lalu pertanyaan tentang kenapa bahasa menjadi begitu penting ya? Karena begini, tadi saya paparkan agen itu misalnya agen rokok, distributor rokok atau apa. Jadi nilainya itu satu identik dengan komersialisasi. Walaupun ada misalnya itu agen Oceng atau apa orang Eropa tuh membuat. Tapi di kita itu juga ada kader. Kader itu sebetulnya agak politis memang. Kader di partai, kader PKK, kader apa, kader Posyandu misalnya. Ada juga satu lagi duta yang sering kita gunakan. Duta baca, duta bahasa, duta apa. Duta ini sebenarnya lebih intelek daripada agen. Kalau agen itu identiknya dengan komersialisasi tadi. Agen perubahan itu identik dengan orang yang mengadakan perubahan, mendirikan semacam sekolah atau apa yang dibayar. Gitu. Mungkin duta itu lebih pas ya. Saya lebih suka menggunakan kata kader atau duta ketimbang agen sebetulnya. Agen perubahan. Apa tidak boleh? Boleh saja. Bahasa itu arbitrer, mana suka. Gitu ya. Lalu bagaimana caranya supaya masuk menjadi Adiwiyata Nasional? Saya kira ini Ibu Rismala lebih tahu dari saya, tapi ingin saya katakan, semua hal itu harus sesuai fakta. Nah, mohon maaf, sekian pemenang Adiwiyata di tingkat kabupaten atau provinsi, banyak yang dinilainya itu secara administratif. Tim penilainya itu bukan ahli. Bukan ahli. Yang oh iya, seperti zaman Cleopatra. Jadi tim penilainya ini memang yang harus menjadi suatu, supaya semuanya itu fakta. Sesuai faktanya, kemudian nyata ya, yang namanya ada fakta itu kan pasti nyata. Kemudian itu memang ada hasilnya. Jadi selain nyata fakta itu ada hasilnya. Hasil di dalam Adiwiyata itu satu, misalnya sekolah berbasis lingkungan, ada pohon, ada. Nah, yang belum berhasil itu kebanyakan di wirausaha. Wirausaha yang berbasis lingkungan. Ini memang problem. Sekolah analitik itu sempit, bagaimana harus membangun wirausaha. Maka tadi saya katakan di awal itu perlu ada sinergi.
bahwa sekolah itu bukan milik kepala sekolah, bukan milik para guru. Saya pernah dengan SD itu, kepala sekolah tuh, wah, gitu. Oh jadi sekolah ini punya ibu? Bukan begitu maksudnya. Lah ibu ngomong gitu, saya bilang. Gitu kan. Akhirnya itu saya harus ke dinas. Pak, ini nggak boleh oleh ini. Telepon oleh dinas. Setelah ditelepon oleh dinas, besoknya berubah ke saya. Yang asalnya wajahnya garang, jadi oh mohon mangga. Sekian kepala sekolah tuh keledai, saya bilang. Aduh. Ya itu kan karena kalau oleh dinas, ya karena budu, wa ya karena stain. Nah, nak budunya itu bukan kepada Allah, tapi kepada kepala dinas misalnya, kepada orang dinas, mohon maaf. Sekian kepala sekolah takut oleh dinas. Ini masalah, gitu kan. Jadi yang lain-lain itu semua sifatnya administratif, pencitraan, kamuflase, munafik. Nah, adiwiyata itu wirausahanya di mana? Kerjasama sebetulnya dengan lingkungan itu, dengan masyarakat. Ada warung ya, di sekolah tuh kebetulan ada sedikit pekarangan ternak ayam petelur, telurnya jual ke warung, ayamnya dikasih makan oleh magot, oleh warung dijual atau barter. Pokoknya harus ada nyatanya itu. Wirausahanya itu jangan mengarang, yang ada uangnya itu. Menanam pohon, ada pohonnya semuanya gitu. Menurut saya kembalikan kepada fakta yang nyata, yang ada hasilnya. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi. Nih, wah lebih semangat nih saya untuk melangkah ke nasional. Mudah-mudahan Ibu. Amin, doain ya Pak. Ya. Baik, ya terima kasih Bu Sal atas pertanyaannya yang menggugah rekan-rekan yang lain saya kira ya, gitu, dan Pak Dodi juga terima kasih banyak atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, saya kira sesi pertanyaan jadi kita tutup, dan saya kira saya tidak perlu menyimpulkan juga ya apa yang kita bicarakan tadi, karena hampir semuanya adalah daging semua, penting-penting semua yang dibahas, harus kita poin semua gitu ya, poin penting semua apa yang dibahas oleh kedua narasumber kita yang hebat, memiliki sisi yang penting semua, yaitu sisi teknis dan sisi filosofis gitu ya. Bagaimana filosofis akan membangun jiwa kita, membangkitkan jiwa kita supaya sadar terhadap terselenggaranya sekolah adiwiyata ini. Sementara Bu Haja Risma Lasari sudah tidak diragukan lagi, 3 sekolah beliau gawangi, beliau bidani untuk menjadi sekolah adiwiyata. 3 SMP semuanya dapat gitu ya. Makanya alhamdulillah berarti memang materi kita tidak bisa simpulkan sekali lagi, dan mari kita akhiri acara kita malam ini. Semoga acara ini akan membawa kita pada acara yang lain. Semoga KPPJB dapat lagi mempersembahkan kegiatan terkait sekolah adiwiyata ini di kesempatan yang akan datang. Nah, untuk itu mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala hal yang kurang tepat dan kurang berkenan. Itu semua semata datangnya dari saya, dan apabila ada benar datangnya pasti dari Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berkenan untuk berfoto bersama barangkali ya, untuk membuka kamera. Mari kita foto bersama yang berkenan. Ya, ada 2 belahan kita ini ya, mulai dari yang halaman pertama. Mari yang berkenan dibuka, kita hitung mundur 3, 2, 1 ya, dari 3, 2, 1. Oke, sebentar. Lanjut ke yang berikutnya. Halaman kedua, mulai dari Ibu Sal ini ya, kemudian diakhiri Bu Sugiar Kiani. 3, 2, 1. Ya. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, dan sekali lagi sampai jumpa, dan mohon maaf kami atas penyelenggaraan kegiatan ini yang mungkin masih banyak kekurangan. Baik,
saya izin mengakhiri ini ya, Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.